melalui pembelajaran jarak jauh. Tetap semangat, kita Semoga sehat selalu. Ya, pelajaran kali ini Saya mengajar mata pelajaran IPA kelas 7 dan kelas Salam. Kalian pasti sudah kenal dengan Bapak. Sekalian apa kabar? Warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, ketemu lagi nih di video pembelajaran matematika saya. Nah, pada video saya sebelumnya kita sudah membahas tentang gradien atau kemiringan garis. Nah, gimana cara mencari gradien? Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang persamaan garis lurus bagian yang ketiga, yaitu menyusun persamaan garis lurus. Oke, sudah siap ya? Oke, sebelum kita mulai, saya akan sampaikan dulu seperti biasa nih tujuan pembelajaran pada video kali ini, yaitu yang pertama, menentukan persamaan garis lurus yang melalui satu titik dan gradien. Dan yang kedua, menentukan persamaan garis lurus yang melalui dua titik. Oke, mari kita mulai. Nah, membentuk persamaan garis lurus nih. Nah, syarat untuk membentuk suatu garis, kalau kita ingin membuat suatu garis lurus nih, yang pertama itu ada dua titik. Nah, terdapat dua titik. Kalau kita udah punya dua titik, gampang nih kita gambar garisnya. Udah tinggal menghubungkan aja kan dua titik tersebut. Atau, yang kedua, terdapat satu titik, bisa nih satu titik, tapi dengan gradien atau kemiringannya jelas. Kemiringannya hadap mana, gitu maksudnya. Oke, saya kasih contoh. Ini ada koordinat kartesius, ada sumbu X yang mendatar, ada sumbu Y. Nah, saya punya dua titik nih. Ini ada titik A, lalu ada titik B. Nah, kan tadi membentuk persamaan garis lurus, syarat yang pertama yaitu bisa aja terdapat dua titik. Kalau kita punya dua titik, titik A dan titik B, kita gampang nih mau menggambar garis. Kita tinggal hubungkan aja nih ya, dari A ke B. Selesai, jadi udah pasti arahnya jelas, karena tinggal kita ikutin nih, hubungin dua titik tersebut nih. Atau yang kedua nih, terdapat satu titik dan gradien. Nah, kalau cuma satu titik aja, misalkan ada titik B doang tanpa ada gradien atau miringnya ke arah mana. Nah, ini ada banyak nih kemungkinannya nih yang bisa kita gambar garisnya. Bisa seperti ini nih yang garis merah, atau seperti ini nih yang garis ungu, atau seperti garis hijau ini. Nah, banyak nih. Jadi kemungkinannya ada banyak. Nah, biar kemungkinannya mengerucut, tidak terlalu banyak, makanya terdapat satu titik dan gradien, jelas miringnya ke arah mana. Apakah dia garisnya naik atau garisnya turun. Oke, seperti itu ya. Nah, contoh nih, membentuk persamaan garis lurus dengan satu titik dan gradien. Jadi ada satu titik dan kemiringannya jelas ke arah mana nih. Nah, jika suatu titik, ada suatu titik nih, X1 dan Y1 dan gradien kan disimbolkan dengan M ya. Maka rumus persamaan garisnya, kita membentuk persamaan garisnya, rumusnya adalah Y dikurang Y yang pertama atau Y1 sama dengan gradiennya atau M dikali X dikurang X1. Nah, ini rumusnya nih untuk membentuk persamaan garis lurus dengan satu titik dan gradien. Nah, contoh soalnya seperti ini nih, mudahnya nih. Tentukan persamaan garis lurus yang melalui titik min 5,4 dengan gradiennya min 3. Kan kita sebelumnya sudah membahas gradien ya. Gradien min 3 berarti garisnya turun. Nah, ini min 5,4, min 5 ini X1-nya. Berarti kalau 4 itu Y1-nya. Kan titik itu kan terdiri dari koordinat X dan Y. Ini X1, 4-nya itu Y1. Nah, maka yang min 3 ini kan gradiennya ya, atau kemiringan garisnya min 3.
Jadi kita bisa cari nih, membentuk persamaan garis lurusnya dengan rumus yang ini, Y dikurang Y1. Y1-nya berapa? 4. Berarti Y dikurang 4 sama dengan M-nya kan min 3 dikali X dikurang X1-nya berapa? Min 5. X dikurang min 5. Oke, lanjut. Y dikurang 4 sama dengan min 3 X dikurang min 5. Berarti kan ditambah kalau seperti ini ya. X ditambah 5. Oke, sampai sini paham ya? Lalu lanjut, Y dikurang 4 sama dengan, kalau seperti ini, ini berlaku sifat distributif perkalian nih. Min 3 kali X min 3X, min 3 kali 5, min 15. Oke, sudah seperti ini. Nah, sudah seperti ini, kita pindahkan semua ke ruas kiri. Yang ada di ruas kanan ini kita pindahkan ke ruas kiri. Jadi ruas kanannya nanti sama dengan 0. Min 3X kita pindah ke ruas kiri jadi 3X. Y-nya tetap di ruas kiri jadi plus Y. Ini tetap masih di ruas kiri min 4. Nah, sedangkan min 15 ini kita pindah ke ruas kiri jadi plus 15. Nah, karena yang ruas kanan sudah pindah ke ruas kiri semua, maka ruas kanan sama dengan 0. Nah, ini bisa kita operasikan nih, 3X tambah Y min 4 ditambah 15 itu sama dengan plus 11 sama dengan 0. Nah, seperti ini nih, ini persamaan garisnya. Atau bisa juga nih persamaan garis ini kita ubah ke dalam bentuk Y sama dengan MX tambah C. Y sama dengan Y-nya ada di ruas kiri, X-nya dan C-nya atau angka konstantanya ada di ruas kanan. Coba lihat seperti ini nih. Y-nya kita tetap di ruas kiri, berarti yang 3X-nya kita pindah ke ruas kanan jadi min 3X dong. Nah, plus 11-nya kita pindahkan juga ke ruas kanan jadi min 11. Nah, boleh juga seperti ini. Nah, sekarang membentuk persamaan garis lurus dengan dua titik berbeda nih. Kalau tadi kan satu titik dan satu gradien. Sekarang dua titik berbeda. Jika ada dua buah titik, X1 dan Y1, dan X2 dan Y2, maka rumus persamaan garisnya, langkah pertamanya seperti ini kan. Yang tadi kan satu titik dan gradien ya. Nah, kalau ini nggak ada gradiennya nih, ada dua titik, X1, Y1, dan X2, Y2. Nah, langkah pertamanya tentukan gradiennya. Masih ingat kan ya, rumus mencari gradien itu kan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Ingat di video kita sebelumnya? Nah, langkah kedua, susun persamaan garis lurusnya. Seperti yang tadi, Y kurang Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1 kalau kita sudah mencari gradiennya yang di langkah pertama nih. Nah, contoh soalnya seperti ini nih. Tentukan persamaan garis yang melalui titik 1,2 dan 3,2. Ada dua titik nih. Tadi langkah pertamanya apa? Gimana kalau ada dua titik? Yang pertama adalah kita cari gradiennya. Nah, ini X1. Yang dua ini Y1, sedangkan ini X2, lalu ini Y2. Kita bisa cari gradiennya dengan rumus Y2 kurang Y1. Y2-nya min 2, Y1-nya 2. Min 2 dikurang 2 per X2-nya 3 dikurang 1. Sama dengan min 2 kurang 2 itu min 4. Per 3 kurang 1 itu 2. Maka sama dengan min 4 dibagi 2 sama dengan min 2. Nah, kita ketemu nih gradiennya min 2. Lalu, gimana? Lanjut ke kita susun persamaan garis lurusnya nih dengan rumus yang ini tadi nih, Y min Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1. Y dikurang Y1-nya mana? Y1-nya yang ini nih, 2. Sama dengan M-nya kan kita sudah cari nih tadi, min 2 dikali X dikurang X1-nya mana? X1-nya adalah 1. Oke, lanjut. Y dikurang 2 sama dengan, nah ini berlaku sifat distributif nih. Min 2 kali X sama dengan min 2X, min 2 dikali min 1 ini sama dengan plus 2. Oke, nah kalau sudah seperti ini, kita pindahkan semua ke ruas kiri seperti biasa. Ruas kanannya sama dengan 0. Min 2 pindah ke ruas kiri, 2X, Y-nya tetap di ruas kiri, plus Y, karena dia tandanya positif. Min 2 tetap, yang plus 2 ini kita pindahkan ke ruas kiri, jadi min 2 dong, kalau pindah ruas. Sama dengan 0. Oke, 2X tambah Y min 2 dikurang 2. Min 2 kurang 2 itu min 4 sama dengan 0. Oke, cukup mudah ya. Sampai sini ya.
Nah, sekarang menentukan persamaan garis dari gambar yang disediakan nih. Misalkan contohnya seperti ini. Tentukan persamaan garis AB dari gambar. Kalau tadi ada 1 titik dan gradien, lalu ada 2 titik, sekarang disediakan gambar. Kita disuruh mencari persamaan garisnya. Nah, gampang nih. Kita cari aja dulu titik A-nya. Kan ada 2 titik nih. Titik A yang menghubungkan garis AB itu kan titik A dan titik B nih dihubungkan. Titik A itu 0,3. Nah, kita misalkan ini X1, ininya Y1. Titik B-nya 5,0. Ini X2 dan ini Y2-nya. Sama seperti tadi sebenarnya. Tapi yang ini disajikan dalam bentuk gambar. Nah, langkah pertama sama seperti di slide sebelumnya. Tentukan gradiennya dengan rumus seperti biasa. M sama dengan Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Y2-nya kan 0. Dikurang Y1-nya 3. Per X2, X2-nya 5. Dikurang 0. Sama dengan 0 kurang 3, min 3. 5 kurang 0 itu 5. Jadi min 3 per 5. Ini gradiennya, kita ketemu nih gradiennya. Nah, sudah ketemu gradien, langkah keduanya susun persamaan garis lurusnya. Dengan cara seperti biasa tadi ya. Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Y dikurang Y1-nya, Y1-nya sama dengan 3. Sama dengan M-nya sudah kita ketemu nih, min 3 per 5. Dikali X. X dikurang X1-nya ini. X1-nya 0. Oke, sama dengan Y dikurang 3 sama dengan min 3 per 5. X dikurang 0 itu kan X. Tetap X ya. Nah, berarti kita tulis ini. Nah, gimana kalau ada pecahan seperti ini. Min 3 per 5. Min 3 per 5 X. Nah, biar penyebutnya kan angka 5 hilang. Berarti seluruhnya ruas kiri dan kanan kita kalikan 5. Semua kita kalikan 5, berarti ini 5Y. Dikurang 3 kali 5, 15. Semua dikalikan 5 ya, mengikuti penyebut yang ini nih, biar hilang penyebutnya. Sama dengan min 3 per 5, kalau kita kali 5, kan habis nih, tinggal dicoret 5-nya, berarti tinggal min 3X. Nah, sudah seperti ini, seperti biasa, kita pindahkan ke ruas kiri, biar ruas kanannya sama dengan 0. 3X, karena tadi di sini kan min 3X, kita pindah ke ruas kiri jadi 3X. Ditambah 5Y, dikurang 15 sama dengan 0. Nah, kira-kira seperti itu tuh. Cukup mudah ya. Ingat, kalau misalkan di sini nanti ada pecahan nih gradiennya, misalkan pecahannya 5, berarti semua ruas kiri dan kanan kita kali 5. Misalkan di sini pecahannya 3 per 7, nanti gradiennya, berarti ruas kiri dan kanan kita kali 7 semua. Karena ini tadi 5 penyebutnya, berarti kita kali 5 semua. Y kali 5, 5Y. 3 kali 5, 15. Yang ini 3 per 5 kali 5, 5-nya coret, habis jadi tinggal min 3X. Seperti itu. Oke, cukup mudah membentuk persamaan garis. Mudah-mudahan kalian paham semua ya. Nah, cukup sekian nih video penjelasan saya pada hari ini. Mudah-mudahan videonya bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.